Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 mata kuliah Filsafat Ilmu kelas D1 dengan dosen pengajar Profesor Dr. Kholikul Hadi Dr. Andes MSI Psikolog Fakultas Psikologi Universitas Airlangga akan menjelaskan fenomenologi. Kelompok 9 sendiri terdiri dari 10 anggota, diantaranya yaitu Adita Putri Aryani, Ignatius Satria, Vina Indah Permata, Talita Trida, Elsa Fabiola, Victoria Venus, dan Gian Cinta Sheila. Pada presentasi kami saat ini, ada beberapa hal yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pengantar, kemudian kehadiran fenomena non-naturalistik, kemudian benda nyata dan salah, kemudian kontribusi fenomenologi, fenomena ekspresif sebagai data utama, serta metode pertanyaan. Untuk pengantar yang pertama, apa itu fenomenologi? Fenomenologi adalah sebuah perspektif yang berlandaskan asumsi di atas dengan suatu kata kunci kesadaran. Manusia dianggap tidak hanya menjadi objek dari struktur-struktur, namun memiliki keleluasaan untuk mengambil pilihan, untuk menafsirkan dan mengembangkan kesadaran. Fenomenologi adalah suatu pendekatan atau paradigma yang berangkat dari filsafat fenomenologi Husserl, yang kemudian diterapkan dalam ilmu sosial oleh muridnya Alfred Schultz. Pada tahun 1950-an, aliran naturalisme adalah aliran utama psikologi. Naturalisme berpendapat bahwa alam semesta tidak memerlukan sebab dan perintah, namun alam semesta ada, beroperasi dan berjalan dengan sendirinya. Naturalisme percaya bahwa kehidupan manusia, fisik, moral, mental, dan spiritual adalah peristiwa alam yang terjadi dengan sendirinya. Akibatnya, jika mengikuti filosofi naturalistik, tidak diperlukan perubahan dalam perspektif untuk memahami manusia. Para psikolog fenomenologis membutuhkan filosofi yang secara eksplisit mengakui karakteristik manusia dan metode untuk mengeksplorasi hal tersebut. Dalam pandangan mereka, filosofi fenomenologis menawarkan pilihan itu. Psikolog fenomenologis memiliki misi untuk menemukan konsep, prosedur, dan metode penelitian yang tidak akan mengurangi pemahaman tentang apa arti menjadi manusia. Mereka berusaha menunjukkan bahwa pemikiran fenomenologis membantu psikolog memahami pribadi manusia secara madai. Kehadiran fenomena non-naturalistik. Perspektif filosofis manusia menyebutkan bahwa manusia memiliki dimensi yang non-natural, yaitu empirisme. Empirisme tidak mempercayai subjektivitas karena empiris hanya menganggap pengalaman sebagai satu-satunya tindakan yang mempresentasikan hal-hal itu sendiri. Bagi Husserl, objek tidak nyata diberikan sebanyak objek inderawi yang diberikan dan dapat diintuisikan dan dideskripsikan. Untuk ahli fenomenologi, ada bukti langsung untuk presentasi semacam itu. Tetapi para empiris selalu datang dengan semacam teori untuk mencoba tidak menerima teorinya. Pada intinya, empiris tidak setuju dengan Husserl karena sifat empiris bertentangan dengan hal yang disampaikan oleh Husserl. Jadi, kehadiran fenomena ditentang para empiris karena sangat ireal. Benda nyata dan salah. Kami mengambil tema dari Husserl ini dan dengan jelas menunjukkan perbedaan antara istilah dunia kehidupan dengan istilah yang digunakan sains. Mereka bersembunyi pertama kalinya dari dunia budaya atau dunia manusia, di mana hampir seluruh makhluk hidup kita dipimpin. Sekarang untuk empirisme, objek dan wajah budaya kita berhutang pada bentuknya yang khas. Kekuatan magisnya pada pemindahan dan proyeksi ingatan, sehingga hanya secara kebetulan dunia manusia memiliki makna apapun. Tidak ada dalam penampilan landscape, objek, atau tubuh ditakdirkan untuk terlihat gay, sedih, hidup, suram, elegan, kasar. Dan di sisi lain kita mengakui bahwa semua proyeksi, asosiasi, transferensi ini didasarkan pada beberapa karakteristik interistik objek. Dunia manusia tidak lagi menjadi metafora dan sekali lagi menjadi apa adanya. Kursi dan sebagaimana adanya agama yang esensinya kita ambil dari beberapa keraguan atau keengganan. Kota yang emosinya kita kenali dalam sikap seorang polisi atau gaya bangunan umum. Selanjutnya, kontribusi fenomenologi.
Filsafat fenomenologi merupakan dasar ilmu psikologis yang dapat memberi bantuan untuk memenuhi salah satu kriteria ilmu alam atau palpabilitas sensoris dengan penemuan tertentu mengenai tindakan sadar dan objeknya. Yang harus diperhatikan yaitu objek kategorial yang menyatakan bahwa objek fisiognomik merupakan objek kategorial, yang berarti bahwa dimensi yang tidak nyata berkontribusi dalam persepsi tersebut. Husserl merupakan salah satu tokoh yang sangat gigih untuk mencoba menemukan objek yang tepat untuk tindakan yang disengaja, bahkan saat terlihatnya itu sangat sulit. Husserl memberikan kontribusinya dengan mendemonstrasikan bahwa tindakan yang tidak disengaja bisa menemukan kepuasan dengan objek yang tidak nyata. Dengan begitu, objek tidak perlu memiliki sensorialitas atau data serupa agar dapat berfungsi sebagai objek fenomenologis. Saat mencari objek relasional dalam ekspresi linguistik, Husserl merasa perlu membedakan antar persepsi suatu objek dan objek yang disajikan. Mengenai kehadiran membutuhkan tindakan kategorial yang disadarkan pada tindakan persepsi langsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fenomena ekspresif sebagai data utama. Kita ambil sebuah kasus atau contoh di mana ada A dan B. A dan B mereka saling berbicara satu sama lain. Kemudian Anda datang. Anda lewat di hadapan mereka dan secara tidak sadar A dan B ini berbicara sembari menatap Anda. Lalu yang Anda pikirkan adalah A dan B ini sedang membicarakan kejelekan Anda karena mereka melihat Anda dengan tatapan yang cukup dalam saat itu. Nah, itu dinamakan ekspresi linguistik yang diartikulasikan oleh apa yang dilihat oleh orang tersebut atau Anda. Namun sebaliknya, jika kita melihat dari sisi yang objektif, kita mungkin akan mendapatkan data bahwa kedua orang itu sebenarnya hanya sedang berbicara satu sama lain. Menurut Husserl, psikologi harus memulai analisisnya dari perspektif yang lebih dekat dengan dunia kehidupan dan mengabaikan fisiognomi. Kenapa? Karena pada dasarnya persepsi fisiognomi adalah melihat bagaimana orang bertindak, dan deskripsi objektifnya akan melewatkan esensi dari apa yang sebenarnya terjadi. Hal tersebut pada dasarnya mengabaikan basis data psikologi. Ini berarti bahwa pemahaman tentang persepsi harus diperluas. Itu membuat Husserl sendiri tidak yakin bahwa ini dapat dijadikan sebagai data utama. Ia juga meragukan bahwa para empiris akan setuju untuk menjadikan data ini sebagai data yang utama. Selanjutnya adalah mengenai metode pertanyaan. Nah, fenomenologi ini menjelaskan fenomena atau suatu peristiwa dan maknanya bagi individu dengan cara melakukan wawancara pada sejumlah individu sebagai metode yang digunakan. Sebelumnya, fenomenologi tidak memiliki metode tertentu, baik itu metode kuantitatif maupun filosofis, karena dianggap tidak sesuai. Peneliti kemudian mengembangkan suatu metode baru yang disebut dengan metode pertanyaan. Nah, pendekatan ini mendeskripsikan fenomenologi dari perspektif sikap alami orang lain dengan melemparkan pertanyaan. Subjek penelitian dibiarkan menceritakan pengalamannya yang berhubungan dengan suatu fenomena. Dengan demikian, gambaran tersebut akan dijadikan data mentah. Selanjutnya, peneliti diharuskan untuk bersikap reduksi fenomenologis, bukan hanya reduksi transdental, tapi juga reduksi psikologis fenomenologis dalam mengkaji data tersebut. Berikut sumber referensi yang kita gunakan untuk menyusun materi dalam PPT Fenomenologi. Sekian yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.